Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nastiti Trikurnia Dewi. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah di semester genap 2024-2025 untuk mahasiswa semester 4, yaitu Bakteriologi Air, Makanan, dan Minuman. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mikrobiologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi TLM sesuai dengan Kurikulum Nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medis Indonesia, serta kurikulum yang saat ini berlaku. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan asesmen, 7 kali pertemuan teori, dan 7 kali pertemuan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang bakteri air, makanan, dan minuman, serta mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan bakteriologi pada sampel air, makanan, dan minuman secara kualitatif maupun kuantitatif. Mata kuliah ini akan membahas tentang peran bakteri dalam air, makanan, dan minuman, bakteri indikator dan patogen, bakteri fermentasi, teknik sampling, batas cemaran mikroba menurut BPOM, metode pengujian secara kualitatif dan kuantitatif, serta praktikum analisis bakteri air, makanan, dan minuman. Referensi yang digunakan yaitu terdiri dari referensi utama, buku referensi pendukung, Bunga Rampai Bakteriologi Teknologi Laboratorium Medik, yang salah satu penulisnya adalah saya, artikel ilmiah termasuk hasil penelitian saya dan tim, serta buku petunjuk praktikum. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pembelajaran aktif, yaitu problem-based learning, di mana mahasiswa diharapkan dapat berpikir kritis, solutif, dan kolaboratif. Metode pembelajaran yang digunakan berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan praktikum. Penyampaian perkuliahan dilakukan secara offline di kelas dan laboratorium, serta secara online melalui spada.umg.ac.id. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari sikap yang dinilai dari kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, UTS berupa tes tulis 20%, UAS berupa tes tulis 20%, tugas presentasi artikel ilmiah yang membahas tentang studi kasus cemaran bakteri pada air, makanan, minuman, termasuk produk fermentasi 20%, dan praktikum yang terdiri dari pretest dan laporan akhir 30%. Demikian penjelasan tentang mata kuliah ini. Berikut adalah video pembelajaran tentang pertemuan kelima, yaitu uji kuantitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, sehat. Apakah sudah makan siang? Sudah. Nah, hari ini kita kembali lagi ke mata kuliah bakteriologi air, makanan, dan minuman. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita baiknya berdoa dulu. Dalam apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kedepannya. Berdoa dulu, silakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, saya mau mereview dulu. Kira-kira ada yang masih ingat materi minggu lalu? Pada perkuliahan minggu lalu kita mempelajari mengenai teknik pengambilan sampel, kemudian faktor-faktor yang mengambil jumlah sampel, dan selanjutnya peraturan mengenai batas maksimal cemaran mikroba dalam bahan pangan olahan berdasarkan peraturan BPOM. Oke, bagus. Tapi insya Allah adik masih mengingat ya. Nah, mengenai dengan BPOM, kemarin kita sudah belajar bahwa secara air, makanan, dan minuman itu ada batasan yang diberikan oleh BPOM. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik dalam analisis bakteri di sampel air,
kuantitatif. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis uji kuantitatif mikrobiologi untuk sampel air makanan dan minuman, serta mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dalam pengujian kuantitatif mikrobiologi untuk sampel air makanan dan minuman. Yang kedua, yaitu mempelajari jenis-jenis uji kuantitatif. Yang kedua, bagaimana prinsip dasarnya. Ya. Nah, berikut ini adalah outline-nya uji kuantitatif sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, adik-adik kalau misalnya mendengarkan istilah uji kuantitatif, apa yang ada di benak kalian? Angka. Nah, hitung angka-angkanya. Berbeda dengan uji kualitatif. Ya, kalau kualitatif terkait dengan kualitasnya. Kalau uji kuantitatif berarti ada jumlah, ada angka yang diperoleh. Nah, ada beberapa jenis uji kuantitatif dalam bakteriologi untuk sampel air, makanan, dan minuman. Di antaranya ada uji yang secara langsung, ada uji tidak langsung, dan bisa ditambahkan ada uji penghitungan dosis. Uji secara langsung contohnya adalah penghitungan sel. Uji secara tidak langsung ada TPC dan ada endogen. Kemudian uji biomasa sel, ada blood grain sel dan protein. Kita akan masuk ke uji penghitungan langsung. Dari istilah penghitungan langsung, maksudnya kira-kira bagaimana? Maksud penghitungan mikroskop. Nah, langsung dihitung di mikroskop. Adik-adik mengenal sekali dengan alat ini ya? Apa alat ini namanya? Bilik hitung. Bilik hitung improve neurobawa hemositometer. Alat ini pernah kalian gunakan untuk apa? Menghitung sel darah. Nah, menghitung sel darah. Sebenarnya alat ini juga bisa digunakan untuk menghitung mikroorganisme, termasuk bakteri dalam konteks ini. Nah, cara penghitungannya nanti juga akan kurang sama. Sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana cara menggunakan ini. Dan penghitungan secara langsung membutuhkan waktu yang cepat. Ini adalah kelebihannya. Jadi tadi ada menjawab bahwa saya langsung dihitung gitu ya, sehingga waktu yang dibutuhkan cepat. Kemudian yang kedua, dapat mengamati morfologi sel. Kita tahu ada bakteri itu bentuknya jembatan, ada yang fokus, kemudian bentuknya lain gitu ya. Ada yang mengerti morfologi sel. Yang ketiga, sel yang terhitung tidak dapat dibedakan antara sel hidup dan sel mati. Ini adalah satu kelemahannya. Sel yang terlihat di bawah mikroskop itu tidak bisa kelihatan apakah dia hidup, apakah selnya sudah mati. Membutuhkan bantuan mikroskop tentu. Kemudian satuan hasil penghitungannya adalah sel pendiri. Kita lihat lebih detail alat hemositometer itu dalamnya seperti apa. Di gambar yang sebelah sini ini adalah gambaran chamber tempat menaruh sampelnya untuk alat hemositometer. Ada yang mati di sini, ini dilihat dari penampang samping ya, bahwa di sini ada kedalaman tertentu untuk menampung sampelnya. Tentunya sampel yang bisa dihitung secara langsung adalah sampel yang jenisnya cair. Karena di sini butuh larutan, kemudian dimasukkan ke dalam cekungan yang ada di gambar seperti ini. Kemudian larutan tersebut akan masuk secara kapilaritas memasuki chambernya. Chambernya itu adalah ini yang diberikan keterangan di holding chamber. Nah, chamber ini kalau kita membesar lagi, gambarannya seperti ini. Ada kotak-kotak di dalamnya. Yang mana di dalam chamber ini tentunya sudah dikumpul volume tertentu. Kita lihat dalam satu kotak besar ini terdiri dari 9 kotak yang lebih kecil. Ya. Nah, kalau kita mengamati sel darah merah sama sel darah, kotak mana ini? Yang keempat, yang di pinggir ini ya, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita mengamati sel darah, yang diamati adalah kotak yang ada di sini. Bagaimana ukurannya? Kalau kotak yang besar ini adalah luasannya 1 meter persegi 1 milimeter. Nah, di sini ada 1 milimeter, ada 1 milimeter, jadi luasannya adalah 1 milimeter. Sedangkan yang di kotak ini setiap kotaknya nanti dibagi lagi menjadi 25 kotak yang lebih kecil. Satu kotak yang lebih kecil ini lebarnya adalah panjangnya itu juga 0,2 mm. Sehingga
satu itu akan mempengaruhi volumenya. Dalam perhitungan bakteri di hemositometer, ya, di hemositometer ini tidak perlu 25 kotak kecil ini kita amati semuanya. Jadi kita hanya butuh sampingnya ada di 5 titik. Yang paling ujung tengah, jadi 5 titik saja, tidak perlu semuanya. Hasilnya nanti akan dikonversi sesuai dengan berapa luasnya. Sebagai contoh, jika terdapat total 100 sel bakteri di dalam kotak besar, maka jumlah sel bakteri per milinya berapa? Rumusnya sebagai berikut. Jadi kita bisa membayangkan bahwa di sini ini adalah mewakili gambar satu kotak yang berwarna hitam. Ada beberapa sel yang terdeteksi. Jangan lupa bahwa untuk menghitung kita beri ketentuan dulu. Kita mau menghitung, kadang-kadang kan ada sel yang berada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah garis. Kita kasih kepastian dulu. Kita mau menghitung atau tidak. Caranya adalah di sini kan ada 4 sisi sebelah kiri, bawah, kanan, dan atas. Kita ambil 2 sisi yang kita tentukan. Misalnya atas dan sebelah kanan. Atas dan sebelah kanan kita hitung. Jadi kalau misalnya ada sel yang berada di antara garis tersebut, kita hitung. Tetapi jika ada sel yang berada di garis kiri dan bawah, tidak kita hitung. Nah, kemudian dihitungnya bagaimana Bu? Ini hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dalam satu kotak ini ada 13 sel. Dalam soal ini ada 100 sel bakteri yang ditemukan di dalam 5 kotak. Nah, siapa kira-kira yang mau menjawab soal ini? Ilya, silakan. Boleh, boleh ditulis di sini supaya nanti teman-temannya bisa lihat. Dibantu nanti pakai kalkulator. Terima kasih. Satuannya luar biasa. Mari kita cocokkan jawabannya. Apakah betul? Jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 6 sel per menit. Kira-kira teman-teman di sini yang lain paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa luasa tadi di sini. Kita tahu bahwa satu kotak di sini, ya, yang ditanyakan adalah 5 kotak. 5 kotak di sini, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana setiap panjang dari ini adalah 0,2.
Sehingga di sini kita telah menuliskan 5 kotak, kemudian 5,2 atau 5,2 kali. Jangan lupa tingginya itu adalah dalaman dari alat bimbang. Sehingga di sini dikalikan 0,1, hasilnya adalah, nah jangan lupa bahwa di sini ada satuannya berbeda. Kalau di sini adalah satuannya milimeter kubik, harus dikonversi dulu ke mililiter. Dikalikan 0,01. Sehingga hasilnya ini sudah benar kan? Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Uji pemeriksaan kuantitatif yang lain. Kalau tadi ada yang tidak langsung, ya ada yang langsung, penghitungan langsung. Yang ini adalah penghitungan yang tidak langsung. Apa maksudnya tidak langsung? Masih melalui proses. Proses apa kira-kira? Proses pengenceran. Selain itu proses apa? Perhitungan. Langsung pada jawabannya. Isolasi. Itu isolasi, belum tepat. Apa kira-kira? Kalau tadi di penghitungan langsung itu butuh waktu yang cepat. Kalau tidak langsung kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama. Lebih lama. Kira-kira proses apa yang menyebabkan konversi? Jadi total breakdown itu adalah suatu penghitungan secara tidak langsung. Total breakdown atau nama bahasa Indonesianya angka lempeng total, disingkat ALT. TPC adalah penghitungan pencalonan yang membutuhkan organisasi, memerlukan bahan peralatan yang banyak, membutuhkan trial and error, menentukan penginjaman, dan dapat mengamati, menguji pola bakteri dan mendapatkan resultat bakterinya. Jumlah yang mendukung itu adalah sel yang hidup saja. Jadi prinsip dasar dari penghitungan TPC itu adalah mikroorganisme satu sel yang hidup itu akan bisa tumbuh dalam media. Sehingga dibuatlah penghitungan suatu sampel yang memungkinkan di dalamnya ada mikroorganismenya akan ditumbuhkan di dalam media, kemudian diinkubasi. Waktu yang dibutuhkan untuk inkubasi kurang lebih 24 sampai 48 jam tergantung kondisi sampelnya atau mikroorganisme. Satuan dari TPC adalah CFU per mili. Apa itu singkatan CFU? Koloni per mili. Gambarannya kalau tadi penghitung secara langsung menggunakan mikrometer dan mikroskop, kalau begini menggunakan jawatan. Bagaimana prosedurnya dalam melakukan TPC? Jadi mulai kita siapkan sampelnya dari mana? Ya, misalnya mau menghitung mikroba atau bakteri dari makanan. Contoh apa makanan? Sayur mungkin, daging mungkin ya, telur atau susu. Jadi bisa timbang, kemudian dilakukan di dalam pengencer. Larutan pengencer ini bisa bermacam-macam. Ada jenisnya larutan dalam fisiologis yang terdiri dari NaCl 0,8% atau bisa menggunakan BPW. Kemudian setelah ditimbang dan dimasukkan dengan perbandingan 1:9. Kemudian dilakukan pengenceran secara bertingkat. Tujuan dari pengenceran bertingkat adalah untuk membuat jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel lebih sedikit dan bisa dihitung di cawat. Katakanlah kita punya sampelnya tadi dari sayuran, kita ingin tahu sayuran ini kira-kira ada mikrobanya jumlahnya berapa, ya? Kita timbang sayurannya, kemudian kita masukkan ke dalam pengencer. Nah kemudian kita kira-kira, ya ini salah satu kelemahannya dari teknik TPC, karena kita harus menduga kira-kira berapa jumlah sel yang ada di dalam sampel itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita pernah sudah belajar syarat dari jumlah maksimum bakteri pencemar pada makanan yang ditentukan oleh BPOM. Sehingga itu bisa kita jadikan acuan. Katakanlah dari persyaratan BPOM itu persyaratan 10 pangkat 3 maksimum. Berarti kita ujinya kira-kira makanan tersebut ya pengencerannya sampai 10 pangkat 3. Kemudian mana yang dari pengencer itu yang dimasukkan ke dalam campekan? Idealnya kalau misalnya ada punya media yang banyak, ya maka semuanya dari setiap pengenceran itu ditumbuhkan di baterai. Tapi kalau misalnya terbatas, 3 saja cukup. Jadi 3 pengenceran terakhir. Misalnya tadi kita sudah melakukan di dalam gambar ada pengenceran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masa yang kita taruh di
dijawab Pebri? 4, 5, dan 6, 3 pengenceran bakteri. Kemudian kita beri media. Media kita bisa sesuaikan dengan target kita. Kalau kita mau menargetkan jumlah bakteri secara dicontoh, semuanya bakteri apapun, kita gunakan media umum. Apa contoh media umum? Itu yang ada. Ketuangkan dijawab Pebri yang ini pengenceran 6, 5, dan 4. Kemudian kita kombinasikan dan kemudian kita inkubasi. Inkubasinya kurang lebih 24 jam. Pada suhu berapa? Nah, rata-rata suhu yang digunakan untuk inkubasi adalah 37 derajat Celcius. Tapi tergantung dari kebutuhan kita. Apa misalnya kita butuh mengetahui dalam konsol makanan itu kita mau tahu bakteri kita pilih. Berarti kita harus inkubasi di suhu yang lebih tinggi dari 37, biasanya 40 derajat Celcius ke atas. Jadi kembali lagi kita tujuan kita untuk menghitung jumlah bakteri makanan. Hasil BPC itu ditemukan atau dihitung sesuai dengan standar Vietnam kondisi BPC. Halamannya adalah dalam metode ini ditubuhi sekitar 30 sampai 300 CFU per mili. Artinya kita bisa menghitung dalam satu petri maksimal 300 koloni. Koloni yang dimaksud yang ini. Kalau di sini 0 ya, kalau di sini ada 2 koloni, kalau di sini 17. Kalau 17 berarti masih kurang dari standar, ya dari 30 sampai 300. Yang kita harapkan berarti ada di posisi pengenceran 10 pangkat 3. Di sini dapat 150 koloni. Nah ini adalah yang sesuai dengan standar. Cara menghitungnya, adik-adik bisa bayangkan di dalam contoh yang dihitung di koloni itu kita kemudian menggunakan alat yang namanya koloni roller. Kita lihat di bawah lampu, kemudian kita hitung jumlah koloninya. Setiap satu titik menunjukkan satu koloni. Bagaimana apabila ada satu koloni yang bergabung jadi koloni besar? Nah, ketika ada yang menemukan hal seperti itu, maka itu tetap menjadi satu koloni. Oke. Ini ada contoh penghitungan TPC. Jika terdapat jumlah koloni pada jalan sebanyak 50 koloni dengan faktor pengenceran 1/9, dilakukan pengenceran sampai 6 kali dan volume larutan yang dimasukkan pada cawan adalah 1 mili. Maka bagaimana cara menghitung? Di sini ada rumus jumlah koloni per mili sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Jika ditemukan 50 koloni, maka 50 dikali 1 per 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 50 juta CFU per mili. Pengalihannya maka 5 dikali 10 pangkat 6. Ada yang pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, nah, terakhir sebelum kita akhiri perkuliahan, kita resume dulu. Tadi sudah belajar apa? Jenis-jenisnya dulu, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Kemudian metode yang langsung, contohnya apa? Menggunakan hitung, menghitung jumlah sel. Terus yang kedua, yang secara tidak langsung. Kemudian ada satu lagi, perhitungan biomasa sel. Bagaimana? Jenisnya apa saja? Dan sekarang kita review ke prinsip kerjanya. Kalau penghitungan langsung, penghitungan sel secara langsung, bagaimana prinsip kerjanya? Diamati langsung dengan mikroskop menggunakan alat yang namanya di sampelnya dimasukkan ke dalam itu, kemudian diamati secara langsung menggunakan mikroskop dan itu. Terus tadi cara yang tidak langsung, TPC, bagaimana prinsip kerjanya? Sampel diencerkan, kemudian diinkubasi. Nah, sebelum diinkubasi diletakkan ke dalam petri, begitu ya, dituangi
berarti ditumbuhkan di media, dipublikasi atau ditimbang. Ditimbang, tapi sebelum ditimbang harus dikeringkan. Yang terakhir adalah metode turbidimetri. Bagaimana itu prinsip kerjanya? Menggunakan Menggunakan spektrometer, kemudian mengukur absorpsi. Oke, berarti sudah jelas semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita, saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan terkait dengan uji kualitatif. Adik-adik saya beri tugas kelompok, silakan berkelompok satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Kemudian memilih salah satu topik, tidak boleh sama dengan kelompoknya. Bisa pilih yang uji enterobater, uji enzim poli, uji salmonella, uji statika, uji nopus. Jangan lupa pengujian secara kualitatifnya berdasarkan dari standar ISO atau SMI. Kemudian tugasnya adalah membuat diagram akhir metode pengujian materi. Jadi nanti ada membuat seperti tadi langkah-langkahnya melakukan uji kualitatif ya. Ini dibuat untuk uji kualitatifnya. Sehingga pada saat pertemuan minggu depan kita bisa lebih banyak berinteraksi, berdiskusi antar kelompok, membandingkan satu metode dengan metode. Sudah cukup jelas dengan tugasnya? Sudah.